Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dimanapun kita semua berada. Saya bernama Wendy Wijaya, dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teori imitasi. Teori imitasi sering dikaitkan dengan mimesis. Mimesis adalah suatu kata yang dipakai oleh para ahli filsafat dalam filosofi dan literasi yang menjelaskan bahwa imitasi adalah di mana seniman menggambarkan dan menginterpretasikan dunia dalam pandangan mereka. Mimesis adalah cara berpikir dari seni itu sendiri. Kata mimesis datang dari kata Yunani berupa mimesitai. Kata-kata yang mempunyai arti yang sama adalah mimik, mime, dan mimosa, yang dipahamkan dengan arti imitasi atau representasi, dan beberapa arti lainnya berupa identifikasi. Namun tidak selalu memiliki arti yang sama, melainkan lebih sering diartikan sebagai representasi dari imitasi. Dalam teori mimesis, Plato mengatakan bahwa semua seni adalah imitasi dari alam. Seni adalah imitasi dari kehidupan. Ia berpikir bahwa ide adalah realitas. Sebenarnya, seni hanya mengimitasi ide, dan maka dari itu ia berkata bahwa seni adalah imitasi dari imitasi. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Aska Pranandio, dan saya akan membahas tentang teori Plato mengenai mimesis. Jadi, Plato adalah seorang filsuf terkenal asal Yunani yang lahir pada tahun 427 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang guru bagi Aristoteles dan murid dari Socrates. Berbagai pernyataan yang telah dikemukakannya telah diakui banyak orang. Salah satunya yang paling terkenal adalah teori mimesis. Tetapi, sebelum kita masuk ke teori mimesis Plato, kita akan mencoba memahami terlebih dahulu pandangan dan prinsip yang dimiliki oleh dia. Yang pertama, Plato menganut paham idealis. Menurutnya, hal yang indah adalah hal yang sempurna, benar, dan sesuai. Yang kedua, dia juga menganut paham moralis, yaitu menurut dia, hal yang baik secara moral itu sudah pasti indah. Nah, dari sini, dikarenakan kedua paham yang telah saya sebutkan tadi, Plato jadi yakin bahwa sebuah karya seni apapun harus bersifat ideal dan baik secara moral. Jika melenceng dari sifat sempurna, Plato akan mempertanyakan tujuan dibuatnya benda tersebut ataupun karya seni tersebut. Menurut Plato, kesempurnaan ide yang utuh hanya dimiliki oleh Tuhan, ide itu sendiri, dan imajinasi masing-masing individu. Kaitannya dengan teori mimesisnya adalah ia jadi tidak toleran terhadap sesuatu yang bersifat meniru ataupun tidak akurat. Untuk contohnya, kita bisa mengambil perbandingan antara seorang seniman dengan seorang pengrajin. Bagi Plato, seorang seniman itu kurang berguna di masyarakat, karena menurut dia, pekerjaannya itu hanya sekedar meniru hal yang sudah ada. Berbeda dengan pengrajin yang menciptakan hal baru dan berguna berdasarkan ilmu logis mereka. Karena itulah, ia menandai karya pengrajin sebagai karya yang produktif dan karya seniman sebagai karya yang imitatif. Walau demikian, bukan berarti Plato membenci karya seni secara keseluruhan. Mengejutkannya, Plato ternyata adalah penggemar berat arkaik dan Egyptian art, di mana ia percaya bahwa sebuah bentuk seni harus akurat dan bermoral. Dari pernyataan ini, dapat diambil poin bahwa salah satu alasan dan basis teori mimesis Plato berasal dari apresiasi dia terhadap karya-karya seni yang terdapat di zaman lampau. Halo semuanya, nama saya Ibran Jifarian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang imitation theory menurut sudut pandang dari seorang filsuf Yunani bernama Aristotle. Aristotle ini menganggap bahwa tragedi Yunani sebagai puncak dari mimesis. Di dalam tragedi Yunani, nasib manusia itu sudah diatur berdasarkan cerita-cerita mitologi. Intinya bukan untuk meniru realitas sehari-hari, tetapi menggambarkan takdir manusia sedemikian rupa sehingga pengamatan itu dapat dikatakan tercerahkan. Nah, Aristotle ini justru menganggap seni sebagai dapat meninggikan akal budi dan memandang penyucian sebagai penyucian jiwa. Sasaran drama harus dinilai sebagai tiruan dunia alamiah dan tiruan dunia manusia, bukan sekedar tiruan belaka, tetapi seharusnya memiliki bersifat dan bernilai universal, unsur yang khas manusiawi, seolah-olah berlaku pada seluruh masa dan tempat. Karya seni sebagai simbol makna yang harus dikenal dan ditemukan berdasarkan pengalaman.
Berikut ini saya akan membahas studi kasus dari pandangan Giacometti itu sendiri akan gaya seninya. Mimesis tidak selalu dibahas hanya dalam bahasan-bahasan kritik seni semata, namun juga dapat ditemukan di tema seni itu sendiri. Salah satu contoh yang bisa ditarik adalah karya René Magritte, yaitu Cecine es pas un pipe, yang memperlihatkan bahwa seniman akan selalu menciptakan realitas dan gagasan melalui observasi mereka sendiri masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas Giacometti, di mana ia adalah seorang yang menghabiskan seluruh hidupnya demi meraih representasi akurat dari apa yang dapat dilihatnya hanya dengan mata telanjang, membuatnya menemukan gaya orisinalnya yang luar biasa. Di masa mudanya, ia sering sekali membuat kopi dari seniman terkenal di masanya. Dari situ ia memahami sejauh mana seorang seniman dapat merepresentasikan realitas dan menciptakan kembali realitas dari gagasan baru yang unik. Menurutnya, dalam pembuatan karya, terlalu banyak karya-karya lain yang berdiri di antara dia dan model yang ada di depannya. Di sini, Giacometti yakin bahwa representasi pandangan dari apa yang dia lihat sama sekali berbeda dengan apa yang sebenarnya dilihatnya. Menurutnya, sia-sia mencari hal yang sudah dibuat di masa lalu. Sehingga ia berusaha melihat dunia tanpa filter dan referensi tersirat dari seni-seni sebelumnya. Representasi ini berkembang menjadi obsesi sejati dalam karya seni Giacometti. Salah satunya, hal yang ia tekankan adalah dengan menambah jarak antara ia dan model yang ia buat. Melalui metode ini, ia terinspirasi oleh keinginannya yang mewakili apa yang dilihatnya. Ia menciptakan metode representasi yang baru dan pada saat yang sama, memiliki cara pandang gaya seni yang unik akan seni yang dibuatnya. Perkenalkan, saya Batara Indragani, dan saya akan menjelaskan kesimpulan. Dari pernyataan-pernyataan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa teori mimesis adalah teori di mana sebuah seni dianggap sebagai sebuah imitasi dari realita. Namun, dari dasar itu, berbagai seniman memiliki perbedaan persepsi masing-masing terhadap apa yang diimitasikan oleh seni tersebut. Perbedaan persepsi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang telah disebutkan tadi. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi imitasi tersebut, dan dengan menggunakan sudut pandang lain dan melihat sebuah objek dengan apa adanya, membuat karya dapat berkembang dari sekedar imitasi yang tidak bermakna dan bersifat hampa, menjadi suatu hal yang bersifat unik terhadap masing-masing seniman dan masing-masing karya, serta memiliki makna di luar hanya sebagai representasi dari replika yang diamati oleh sang seniman, dan memiliki wujud sendiri dari sebuah karya itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan.